Song Tinghuan, surat penerimaanmu sudah datang. Aku diterima di universitas. Dengan kondisi keluarga seperti ini, diterima pun tak ada biaya kuliah. Lebih baik seperti aku, jadi kurir. Ini salahku. Kakiku cedera. Kalau tidak, bisa jadi pengasuh di keluarga Shen, biayai sekolahmu. Keluarga Shen ini masih buru-buru cari pengasuh. Kalau terpaksa, ayah rela jual darah untuk biayai kuliahmu. Tidak usah. Bu, tawaran jadi pengasuh di Shen masih ada? Aku gantikan ibu kerja. Tidak bisa. Keluarga Shen mensyaratkan usia di atas 40 tahun. Aku punya cara. Kamu berani pergi? Aku tidak berani. Tuan Shen dulunya inti mutlak grup Changqing. Di depan grup Changqing, pengawal membuka jalan. Shen Yuqing bersetelan jas rapid turun dari mobil bisnis. Semua orang menghadap Shen Yuqing dan membungkuk. Tapi sejak kecelakaan hingga cacat, sifatnya berubah drastis. Tak pernah keluar rumah. Pergi semua. Dulu Nono tak sengaja sebut kata cacat. Langsung dijual ke luar negeri. Tak pernah kembali. Aku juga dengar Lisa tak sengaja sentuh kaki Tuan Shen. Langsung diberi makan hiu. Bisik-bisik apa? Cepat ke sini. Keluar. Semua pergi dari sini. Kak, Minggir. Pergi. Suruh kalian pergi. Minggir. kamu kemari. Kak, ini sudah yang kamu pecat, pengasuh batch ke-87. Aku harus bagaimana? Cari lagi saja. Semua perusahaan pembantu di kota A sudah memblokirku. Aku cari di mana untukmu. Kebetulan aku tidak perlu dirawat. Shen Heng. Rumah ini, jika tidak ada pengasuh, bagaimana? Permisi, ini rumah Shen. Pengasuh. Aku melamar jadi pengasuh. Halo, saya Song Tinghuan, umur 45 tahun. Kamu bulan lalu memberiku tawaran. Aku datang bekerja. Tante ini bagus. 45 tahun, pengalaman 25 tahun sebagai pengasuh. Baik, dia saja. Aku ingat. Aku mengirim tawaran untuk orang lain. Kebetulan kami sedang butuh seorang pengasuh. Tak butuh, usir dia. Ini majikan saya nanti. Terlihat susah dilayani, tapi untuk kuliah saya, biaya kuliah berusaha keras. Kakak saya begitu. Jangan pikirkan Anda tadi bilang, siapa nama Anda? Song Tinghuan.
saya Song Tingwan. Di resume kamu, bukannya namanya Song Guihua? Song Guihua nama lama saya. Sekarang saya Song Tinghuan. Kamu panggil saya Tante Song saja. Ini juga bukan Fotonya pakai filter anak saya yang edit. dilihat begitu. Seperti orang yang sama. Tante Song, jangan tersinggung. Pernah ada yang memalsukan identitas. Jadi pengasuh kakak saya mau celakai kakak saya. Tapi untungnya ketahuan sama aku lalu kubunuh. Aku jangan sampai ketahuan mereka. Aku pakai identitas ibuku untuk kerja di sini. Bibi Song, tugas utama Anda adalah merawat keseharian kakakku dan juga memijat kaki cacatnya. Kalau berhasil bisa tetap bekerja, gaji mulai 30.000 per bulan. Baik, pasti kubiarkan kakakmu nyaman saat dipijat. Tenang saja. Direktur Shen, waktunya pijat. Dulu kerja apa? Aku bertani di desa. Tak ada keahlian lain, cuma tenagaku besar. Lepaskan. Atau kau langsung dipecat? Ya sudah. Di tanganmu apa itu? Bateraimu. Berani-beraninya kau lepas bateraiku? Kembalikan kau. Kau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan apa? Kau dipecat? Pergi dari sini. Kau mau apa? Sudah takut? Untung lumpuh. Apa katamu? Kalau kakimu tak ada tumor, setiap hari pasti sakit. Ini justru mengurangi penderitaanmu. Ada penderitaan yang terlihat, ada yang tak terlihat. Kalau tak terlihat, anggap saja tak ada. Kesedihan adalah bayangan jiwa. Di luar pandangan, bayangan pun menghilang. Kamu benar-benar bisa berpikir positif. Iya, karena aku berpikir positif, jadi aku bahagia setiap hari. Kamu, bicaramu tiba-tiba tidak ada logatnya. Mana ada aku tidak pakai logat? Aku tak peduli ada logat atau tidak. Pergi sana. Mas ganteng, yang ini ada rasa? Yang ini? Yang sini ini? Yang ini ada atau tidak? Sini-sini ini? Sakit. Kamu minggat dari sini. Langit punya mata. Kakakku,
Akhirnya dia mau menerima perawatan orang lain. Kakakku ada harapan. Shen Heng, teriak apa? Selamat, kamu lulus wawancara. Nanti kepala rumah tangga akan mengantarmu ke kamar pengasuh. Kenali sendiri lingkungannya. Tante Song, ikut aku. Ini kamarmu. Di sini ada kamar mandi pribadi, juga balkon. Di seberang adalah kamar tidur Pak Shen. Kalau dia memanggilmu, kamu harus segera merawatnya. Kalau tidak, mudah bahaya. Tapi biasanya dia tidak memanggil siapa-siapa. Kamar pengasuh saja mewah begini. Aku ini pelayan tua keluarga Shen yang sudah lama terpisah. Tugasmu setiap hari hanya bertanggung jawab atas makanan Pak Shen, serta pijat dan membersihkan badannya. Ada perawat pria khusus yang datang. Pekerjaan ini sangat santai. Gajinya juga tinggi. Kenapa banyak pengasuh tidak mau datang? Di, sebagai senior, khasiatku, Tuan Shen sangat menyeramkan. Kalau bisa kabur saja. Tuan Shen seseram apapun, tak semiskin yang menakutkan. Kak, di kota A cuma Bibi Song yang mau datang. Coba beri kesempatan. Sesukamu. 3 hari aku buat dia pergi sendiri. Ini paha ayam kecap. Terlalu berminyak. Tak mau Ikan kakap kukus. berduri. Tak mau Sup bakso ikan ini ringan, cocok seleramu. terlalu tawar. Tak mau Tuan Shen, masih banyak lauk. Tak dicoba? masakannya tak sedap. Tak mau lihat. Raja neraka hidup ini susah dilayani. Kamu tak makan, aku makan. Bibi Song, kakakku gimana? Hari ini juga tak makan? Masakanku mungkin tak cocok selera Tuan Shen. 3 hari aku buat dia pergi sendiri. Dia belakangan suka cari kesalahan, bukan salahmu. Tuan Shen kecil, Tuan Shen ada pantangan? Kakakku banyak pantangan makannya, bawang jahe, bawang putih tidak dimakan, daging berlemak tidak dimakan, babi dan sapi hanya dimakan bagian iga, kulit ayam dan kulit ikan tidak dimakan, ikan berduri juga tidak dimakan, suka sayuran hijau, hanya daun, tidak tangkainya, tidak makan buah yang harus dikupas dan yang berbiji, yang sudah dipotong tidak termasuk. Lalu ada lagi. Dan seterusnya. Aku catat dulu di buku kecil. Wah, santai saja, tidak usah buru-buru, kakak mau dipijat olehmu, itu sudah kemajuan. Aku percaya padamu, pasti akan berhasil. Wah Tuan Shen pagi. Kemarin malam kamu tidak makan lapar tidak? Tidak. Tunggu sebentar. Ini Jianbing Guozi. Coba cicip. Tidak mau. Dia tidak mau, aku mau. Aku paling suka Jianbing Guozi. Tuan Shen kecil, makan pelan-pelan. Kak mau makan. Kakakku masih tidak mau. Nanti juga mau. Hanya masalah waktu. Kamu tahu juga? Dulu aku pelihara kucing sehat. Awalnya tidak mau makan apapun. Lalu aku biarkan saja. Beberapa hari kemudian dia minta makan sendiri. Apapun dimakan. Hebat sekali. Bagaimana caranya? Dibiarin lapar. Kamu tidak masak? Bukannya kamu bilang tidak mau makan. Jadi aku tidak masak siang.
Tuan Shen, kamu lapar? Aku masak sekarang. Tidak lapar. Tidak. Um, hmm, Hemp. Tuan Shen kecil, sepanjang sore ini sudah lewat 3 kali. Ada apa? kamu benar-benar tidak mau masak lagi? Tuan Shen, lapar? Aku tidak lapar. Wah, enak. Bibi Song, trikmu ini benar-benar manjur. Kakakku tetap tidak mau makan. Hmm, Bibi Song, katakan sesuatu dong. Hei, kakakku tidak makan. Kamu cuma masak juga tidak ada gunanya. tidak apa-apa. Dia akan makan. Tunggu saja. Hemp. Hmm, cuma nasi goreng telur. Kira-kira aku akan makan? Hebat, Bibi Song. Hemp. Tuan Shen, masih mau makan? Siapkan satu porsi lagi untukku. Dada ayam goreng dengan irisan tomat dan daun selada di atas roti gandum utuh dengan saus salad. Oh, dan secangkir kopi hitam. Dada ayam goreng Itu cuma Jianbing Guozi. dibikin kelihatan mewah banget. Orang kaya memang beda ya. Oh iya, Bibi Song, ini nomor teleponku. Catat ya. Ada urusan mendesak di perusahaan. Aku berangkat kerja dulu. Kalau ada apa-apa di rumah, telepon aku saja. Kak, aku pergi dulu. Oh, aku... Kamu siapa? Aku teman baik Shen Yuking Shu Jiachang. Tante, kamu pasti pengasuh baru yang dipekerjakan Shen Yuking merawat orang cacat yang aneh seperti ini. Pasti sangat melelahkan ya. Orang ini bahasanya kasar sekali. Benarkah dia teman Bos Shen? Aku mau naik menemui Shen Yuking untuk mengobrol lama. Jangan ganggu aku tanpa alasan. Halo, Tante Song, ada apa? Bos Shen kecil. Ada orang bernama Shu Jiachang yang mencari Bos Shen mengaku teman baiknya. Apa? Sial, Su Jiachang, teman sekampus kakakku. Dia selalu iri pada kakakku. Sejak kakakku celaka, dia sering datang cari perhatian. Jangan biarkan dia bertemu kakakku ya. Nanti bisa bahaya. Tunggu aku kembali. Cek seket-seket. Lihatlah mantan CEO hebat kita. Sekarang malah jadi orang cacat kaki. Wah. Hanya aku yang baik hati datang menjengukmu. Siapa yang menyuruhmu datang? Keluar! Memang hidup tak terduga. Dulu kemanapun kau pergi selalu dikelilingi pujian.
Jadi pusat perhatian semua orang. Sekarang jadi cacat. Tunanganmu pun kabur. Bagaimana? Tak mengerti bahasa manusia? Wah, marah sekali ya. Kalau begitu pukul aku. Bisa berdiri tidak? Pria, hai, ayo. Silakan pukul aku. Mau ku bantu? Ku bantu kamu berdiri. Pukul aku. Pukul aku. Pukul aku. Seumur hidupku, pertama kali dengar permintaan aneh begini. Kamu cuma pengasuh. Masuk tanpa izin tuan rumah, berani masuk sembarangan. Berani juga melawan tamu. Mana tamunya? Anjing di jalanan menggonggong lebih enak didengar. Kamu. Aku ini pria. Takkan berdebat dengan wanita tua sepertimu. Berani pukul aku? Aku lawan kamu? Eh, Siapa berani sentuh kakakku? Siapa berani sentuh kakakku? Ayo buang dia keluar. Siap. Kak, kamu baik-baik saja? Song Tinghuan mana? jangan takut. Bibi datang. Kamu tadi? Tadi kenapa? Tadi bahaya sekali. Aduh, untung Shaoshan datang cepat. Bisa celaka kita. Untung tadi aku cepat ambil rambut palsu. Bisa ketahuan. Kak, tadi mau bilang apa? Tak ada. Mungkin aku salah lihat. Bibi Song, kita pergi dulu. Bos Shen kecil? Tadi telepon dari Bos Shen senior. Aku menghindar wajar. Kamu juga anak Bos Shen senior. Kenapa kamu pergi? Sejak kakakku kecelakaan kehilangan kedua kakinya, setiap kali ayah menelpon hanya untuk memarahi kakakku. Kakakku sangat bangga. Aku tahu dia tidak suka aku hadir. Hah? Di mana ada ayah yang tidak menghibur, anaknya sendiri yang terluka. Malah bersikap seperti ini? Di mata ayahku, grup Changqing adalah yang utama. Sejak kakakku kehilangan kedua kakinya, bagi dia, tidak ada nilai apapun. Jadi sekarang terus memaksaku untuk menangani urusan grup. Bibi Song, rambutmu ini Hahaha. Bibi sudah tua. Garis rambutnya mundur. Hehe. Jangan bahas ini dulu. Aku ingat. Tuan Shen, bukannya punya tunangan? Kenapa juga tidak peduli padanya? ayah kandung saja begitu, apalagi tunangan. Xu Jiachang tadi itu. Sejak kakakku cacat kaki, dia ikut. Tunangan kakakku bercinta di villa, mengkhianati kakakku. Orang baik itu. Aku akan menghajarnya sekarang. Aku harus memukulinya dengan keras.
Kamu yang seperti sekarang ini, sama sekali tidak layak jadi anakku. Tuan Shen, Kamu juga datang melihat lelucon diriku ini ya? Kamu dipecat. Pergilah. kenapa memecatku? Aku di sini, bekerja dengan baik. Ini 200.000. Ambil uangnya dan cepat pergi. Jangan banyak bicara. Baiklah. Hasil paksaan tidak manis. Kalau begitu, saya pergi. Jaga dirimu baik-baik ya. Padahal sudah dapat biaya kuliah lebih awal. Kenapa saya tidak senang? Kak, saya baru pergi menghajar Shuja Chang sebentar saja. Kamu sudah lagi memecat pengasuh. Ada masalah? Kamu memecatnya. Di mana saya cari untuk buatkan Anda dada ayam goreng dengan irisan tomat dan daun selada di atas roti gandum utuh dengan saus salad siput cara kuno, mie beras dengan sup kental, masak lambat, tahu kering fermentasi dipanggang perlahan dengan arang disiram saus cabai minyak khusus orang yang... Hal seperti ini siapa saja bisa buat, ganti orang saja kan bisa? Lalu di mana cari seorang yang menghadapi bahaya pengasuh yang menyelamatkanmu dengan berani? Hal seperti ini pengawal juga bisa lakukan, ganti orang juga bisa. Lalu di mana cari seorang yang tidak membenci cedera kakimu setiap hari bekerja keras tanpa mengeluh yang memijatmu? Kalau begitu biarkan saya cacat selamanya saja. Bahkan jika mati, tidak ada yang peduli. Ya Tuhan. Ke arah mana saya harus bersujud untuk bisa memohon lagi seorang sebaik Bibi Song, pengasuh? Ayah, Hai, saya pulang. Kamu mau memijatku sampai mati ya? Kakek Tian, Pak Song ya? Ya. Anakmu beberapa tahun ini tumbuhnya cepat banget ya? hah, Kakek Tian, ini tuntutan pekerjaannya. Ya, aku udah nabung buat biaya kuliah. Nggak perlu lagi jadi pengasuh. beneran. Wah, bagus banget. Cepetan cuci tangan, nanti duduk makan sambil ngobrol. Oke. Jadi lebih enak dilihat. Pak Shen, tolong bukunya disingkirkan. Pak Shen, mau makan sesuatu? Kak, mau makan? Aku pesan delivery. Aku ngapa-ngapain dia lagi? Kak, ini mie beras handmade sup siput kental dimasak lambat cara kuno. Ini tahu kering fermentasi dipanggang perlahan pakai arang disiram saus madu pedas gurih. Ini semua masakan andalan Tante Song. Kak, ayo coba cicip. Bukan rasa itu. Selain Tante Song, orang lain nggak bisa bikin rasa itu. Tante kita kan baik banget. Selalu ceria, rambut keritingnya kayak keluarga sendiri. Kayak ibu kandung kita. Udah dipecat. Mana ada orang dipanggil balik. Kak, siapa bilang mau panggil dia balik? Kamu ngomong apa sih? Iya. Betul, aku yang bilang
dipecat bukan meninggal. Panggil balik aja. Kak, saya tebal muka. Saya yang akan minta Tante Song kembali. Dia baik apa sih? Sampai-sampai kakak yang harus pergi minta sendiri. Tante Song jago pijat, masaknya juga enak. Bisa juga mengusir Shu Jiachang, pengasuh sebaik ini. Susah sekali dicari. Kakak, izinkan dia kembali, ya. Tolonglah. Kamu yang mau dia kembali, bukan urusan aku. Iya, aku, semuanya aku. Lagi pula aku tahu di mana rumah Tante Song. Besok aku akan pergi minta dia kembali. Permisi, apakah Song Tingwan di sini? Siapa cari aku? Huan. Wah, Huan, ternyata kamu benar di rumah. Wah, pintunya rusak begini. Tidak juga diganti. Huan. Aku dengar dari anakku, kamu juga bekerja di grup Changking, tapi cuma jadi pengasuh. Anakku itu kerja di kantor. Aku takut kalau aku datang, orang tuamu salah paham, mengira aku pamer. Hai, sekarang jadi baiklah. Aku dengar kamu cuma kerja 3 hari, lalu dipecat. Sudah kuduga. Sekarang aku bisa datang nih. Song Tinghuan, kamu cuma lulusan kampus biasa. Wajar saja kalau dipecat. Lagi pula, yang bisa jadi pengasuh di keluarga Shen, bukan orang sembarangan. Kalau kamu masih mau masuk grup Changking, tanya saja padaku kapanpun. Iya. Huan, kita kan bertetangga bertahun-tahun. Kalau ada masalah, cari saja anakku. Mulut anjing ngomongnya cuma kotoran. Maaf ya, aku mau anterin makan buat papaku. Kalian datang lain kali saja. Permisi, apa Song Tingwan ada di sini? Oh, kalian cari Tinghuan. Ada apa? Aku bapaknya Tinghuan. Anda bapaknya? Kok kelihatannya umurnya sama tua sama Bibi Song? Anak muda, lapar kan? Keluar belok kanan ada warung kecil. Kalian teman Tinghuan ya? Bubur pagi yang Tinghuan buat untukku. Masih sisa sedikit. Kalau tidak keberatan, isilah perut dulu. Tinghuan sebentar lagi datang anterin makan. Tidak usah. Kakakku bahkan bubur yang baru matang aja tidak mau. Apalagi yang dari pagi. Betul. Ini dia rasanya. Ternyata Bibi Song adalah pengasuh takdir, Kak. Aku harus rekrut dia kembali. Paman bukan kakek kami. Bukan teman Song Tinghuan, tapi mantan bosnya. Kami datang untuk meminta Song Tinghuan kembali. Kami sangat menyesal memecatnya. Kamu yang menyesal. Aku tidak. Iya, aku menyesal, sangat menyesal. Semoga kakek bisa izinkan Song Tinghuan kembali. Syarat apapun bisa dibicarakan asal dia mau kembali. Kami bisa pekerjakan putri kakek sampai pensiun. Pensiun? Masa? Anakku masih harus kuliah. Hah? Bibi Song seusia ini masih mau kuliah? Kalau tidak tahu, dikira Bibi Song masih 18-19 tahun. Ayah, Song Tinghuan. Song Tinghuan. aku datang melamar jadi pengasuh. Kenapa tiba-tiba bicaramu tidak berlogat lagi? Kak, kamu barusan. Kamu panggil dia apa? Kalian pasti datang cari ibuku Bibi Song ya. Kebetulan hari ini dia tidak di toko. Itu kita bicara di luar. Kak. Kalau mereka tahu aku menyamar jadi ibu bekerja di keluarga Shen, pasti mereka bunuh aku. Nona itu Bibi Song ibumu? Iya. Iya betul. Lalu kenapa kamu juga panggil Song Tinghuan?
Ayah saya punya demensia. Matanya juga kurang jelas. Sering salah mengenali saya dan ibu saya. Saya Song Xiaohua. Panggil saja Xiaohua. Kalian khusus datang cari saya, Bu. Ada keperluan apa? Kami ingin memintanya untuk kembali bekerja. Saya dan kakak saya sungguh tak bisa lepas darinya. Bibi Song di mana? Di sana mengasinkan sayur. Iya. Kalian tunggu sebentar di sini. Saya sekarang akan memanggilnya ke sini. Tunggu. Shen Heng, bukannya kau bilang bahwa hadiah untuk Bibi Song akan minta dia kembali sendiri? Hadiah? Hadiah apa? Kenapa saya tidak tahu? Sungguh tak perlu repot-repot. Iya, ada di bagasi. Adik Xiaohua, tuntun jalan kita pergi bersama. Ayo. Tak usah. Ayo pergi, Nona Xiaohua. Tak usah. Sungguh tak usah. Sungguh tak usah. Sial, tampaknya Shen Yuqing masih curiga pada saya. Bagaimana ini? Aku tak boleh biar mereka tahu soal identitas palsuku ini. Nanti pasti hancur. Bibi Song, Direktur Shen. kau tunggu. Kenapa kau juga bisa mencabut baterai saya? Baterai kursi roda listrik bukannya di tempat yang sama? Kalian ibu dan anak ini sungguh mirip ya. Kalau begitu saya panggil ibu saya keluar. ST. Jangan bicara dulu. Oh, Kak, di dalam ini sepertinya terjadi apa ya? Dorong aku masuk. Oh, Tuan Shen kecil. Ada apa yang perlu kalian bicarakan dengan saya? Bibi Song. Aku sangat merindukanmu, Bibi Song. Aku salah. Aku seharusnya tidak memecatmu. Beberapa hari ini kamu tidak di rumah. Aku benar-benar tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Bahkan minum air putih terasa tak ada rasanya. Tuan Shen kecil, aku ingat yang memecatku adalah Tuan Shen, kan? Oh, sama saja. Bibi Song, asal kamu mau kembali gaji 2 kali lipat. Tunjangan tetap sama ke kakakku. Oh, bukan. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Itu Shen Heng ini memaksa minta kamu kembali. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Muat barang. Jelas-jelas kamu yang tidak bisa hidup tanpaku. Kebetulan masih ada 1 bulan sebelum kuliah, aku bisa cari uang lebih di keluarga Shen. Kalau begitu, tentu saja aku mau kembali. Yes. Bagus sekali. Oh ya, Bibi Song, barusan putrimu Song Xiaohua masuk ke dalam. Dia di mana? Barusan putrimu Song Xiaohua masuk, di mana dia? Itu sungguh tidak kebetulan. Dia sakit perut ke toilet. Mau aku panggil dia keluar? Kak, orang lagi di toilet. Banyak tanya. Hei, Tuan Shen kecil. Kapan aku mulai kerja lagi? Sekarang Pak Shen, dada ayammu dengan irisan tomat dan daun selada ditemani roti gandum utuh disiram saus salad. Silakan dinikmati. Tante Song, logatmu Aduh, nanti harus mengikuti Pak Shen seperti kamu presiden internasional. Harus belajar sedikit bahasa Mandarin.
Halo, saya Mohai, teman baik Yuking. Lagi-lagi teman baik. Jangan bergerak. Jangan buru-buru melepas. Saya akan memeriksa situasinya. Pak Shen, di luar ada seseorang bernama Mohai mengaku teman baikmu. Benarkah? Persilakan dia masuk. Benar teman baik. Bukan seperti Shuja Chang. Bukan, dia selain teman baikku, juga dokter utamaku. Mengerti? Bisa bergerak sekarang. Pengasuh baru ya? Ya, dipanggil Tante Song. Melihatku begitu lama, jangan-jangan tertarik padaku? Daya tarikku sudah mencapai tingkat yang disukai semua usia. Kenapa kamu menatapku? Jangan-jangan kamu juga tertarik padaku? Memang tampan jadi disukai, itu wajar. Sebelum datang, tidak makan obat peningkat IQ kan? Saya hanya jujur. Hei Tante Song, lihat kami berdua, siapa yang lebih tampan? Urusan penting dulu. Saya lihat kakimu pulih. Bagaimana? Tante Song, bagaimana kalau ibu mundur dulu? Saya juga harus mundur. Saya dokter penanggung jawab Yuking. Yuking ini tak pernah mau orang lain lihat kakinya. Tidak perlu, dia bukan orang luar. Yuking beneran? Nanti dia menyita bateraiku. Menyita? Bukan. Kamu biarkan saja dia menyita. Kamu nggak bakal loncat melawan. Aku rasa kamu sungguh butuh obat. Tante, hebat banget. Ayo, aku periksa kakimu. Kondisi otot kakimu ternyata jauh lebih baik dari sebelumnya. Tunggu sebentar. Ayo. Ada rasa? Tidak. Gambar medismu sudah aku lihat. Gambar medis menunjukkan saraf di kedua kakimu tidak mati total. Setelah lukanya sembuh, ditambah dengan rehabilitasi setiap hari, ada harapan untuk pulih sepenuhnya. Pak Shen masih bisa berdiri. Kalau aku yang operasi, tanpa keyakinan 90%, aku tak akan sembarangan bicara. Beneran? Itu bagus banget. Dokter Mo, cepat kasih tahu aku biasanya Pak Shen perlu perhatikan apa sih, baru bisa bikin dia cepat pulih? Aku kasih tahu. Pertama, yaitu jangan beritahu siapapun kalau kaki Yuking bisa sembuh total. Bos Shen juga tidak boleh? Siapapun tidak boleh. 3 bulan yang lalu, kecelakaan mobil yang menargetkan Shen Yuking itu disebabkan oleh manusia. Sampai sekarang, kita masih tidak tahu di baliknya siapa pelakunya. Alasan Shen Yuking melakukan ini adalah agar pelaku mengendurkan kewaspadaan. Hal kedua adalah membuat Shen Yuking setiap hari menjaga suasana hati yang baik. Dengan begitu, bermanfaat untuk pemulihan saraf kaki. Ini juga menjadi tanggung jawabku. Membuat Shen Yuking menjaga suasana hati yang baik ini lebih sulit daripada masuk universitas, tahu? Aduh, kalau aku punya kemampuan ini, masih perlu kerja sebagai pengasuh? Song Tinghuan, kamu lagi cabut bateraiku. Bos Shen, agar kamu menjaga senyum selalu, suasana hati yang baik, kita besok pergi ke padang rumput naik kuda, ya? Hah? Bukannya pergi ke padang rumput naik kuda? Apa ini? Bos Shen ya,
Tante hari ini baru sadar ternyata di lapangan sepak bola ini penuh rumput. Tidak kalah dengan padang rumput itu. Lalu kudanya? Aku doakan kamu, Ma. Bos, Ma? Tidak. Bos Shen. Doakan Bos Shen segera sukses. Segera kaya. Ma. Bos Shen. Apa ada perasaan suasana hati sedikit lebih baik? Rumput? Lumpur? Ma, segera aku bawa kamu pergi main sepak bola. Hei, aku bilang ya, kemarin aku nonton film itu sangat bagus. Malam ini aku ajak kamu nonton bersama. Cepat. Kakiku sakit sekali karena jalan. Aku pijitin ya. Sekarang sepi di sini. Kalau gitu, ayo pergi. Pak Shen. Pak Shen, Anda baik-baik saja? Anda masuk sendiri saja? Aku tunggu di mobil. Maaf ya. Apa karena terlalu ramai, Pak Shen? Jadi Anda merasa tidak nyaman? Mungkin karena sudah lama tidak keluar rumah. Jadi belum terbiasa. Salahku. Aku terlalu optimis tentang kondisi Anda, mengabaikan perasaan Anda. Baiklah, kalau gitu kita pulang dulu. Tidak usah. Di sini saja. Tidak mungkin kita tinggal di rumah seumur hidup. Cahayanya bagus di sini. Kita foto di sini saja. Anda mau foto? Seperti mereka. Beneran boleh? Ayo foto-foto. Tante Song, Anda. Wah, Pak Shen. Ini semua belajar dari anak-anak muda. Ayo dong, Pak Shen. Teknik fotonya Pak Shen luar biasa bagus. Kayak selebriti. Wah, yang ini cantik banget. Lihat yang ini. Pak Shen. Anda terus-terusan menatapku. Apa yang kamu lakukan? Tante Song. Tai lalatmu kok hilang? Hah? Aduh, pagi tadi terlalu semangat keluar. Jadi lupa pasang tahi lalat itu. Tante Song. Pak Shen. Ketahuan juga ya. Aku ke salon buat hapus tahi lalat ini. Kedepannya kan harus selalu ikut Bapak. Masa mau memalukan Bapak? Tapi, Pertandingan sepak bola segera mulai ramai jadi kurang baik. Cepat, lari. tunggu. Kapan Bapak putuskan main sepak bola? Menurutmu aku cocok jadi penyerang atau bek? Iya ya, penyerang atau back. Kayaknya tidak cocok. Kondisi Bapak kayak gini, paling cocok jadi kiper. Tenang saja, Pak Shen. Dengan kondisi Bapak sekarang, mereka pasti tidak tega menendang ke Bapak.
Wah, kalian berdua hebat juga. Kapan janjian main lagi? Paman bisa pinjamkan kursimu sebentar? Aku belum pernah duduk di kursi seperti ini. Waduh, Shen Yuking, jangan-jangan marah dan tersinggung. Ini kursi roda. Hanya orang cacat yang pakai kursi roda. Kursi roda bisa rusak, kan? Tentu Apa saat kursi roda rusak nanti kaki paman sudah sembuh? Tentu saja kaki paman pasti akan sembuh. Masih mau main sepak bola? Kamu ahli waris pertama grup Changqing. Anakku, Shen Yuanian, tak boleh hanya main-main. Pak Shen. Pak Shen. Anda baik-baik saja? baik. Aku cuma berpikir, waktu kecil dulu, susah payah ke lapangan sepak bola. Tapi tak pernah kesampaian. Tapi sekarang, saat cacat, malah bisa main sepak bola. Tempat yang dia sebut bikin lupa tujuan hidup itu. Bukan tempat buang-buang waktu. Itu kebebasan emosional. Main sepak bola bisa bikin orang meluapkan emosi, merasa bebas. Begitu juga, kuharap Pak Shen bisa dapat kebebasan emosional, tak hanya di sini. Bibi Song. Bibi Song. Kulitmu ini benar umur 40 tahun? Benar umur 40 tahun? Pak Shen, lihat kemana? Bibi ini wanita baik-baik, masih berharap pensiun nanti cari kakek yang baik. Maaf, Bibi Song. Bukan itu maksudku. Wah, syukurlah. Bibi kasih tahu ya. Di pekerjaan Bibi ini, paling dihindari majikan jatuh cinta pada pengasuh. Ayo, pulang ke rumah. Balon. Wah, Mbak, belikan untuk anakmu. Aku bukan anaknya. Tidak apa-apa, aku mengerti. Anak kesayangan juga anak. Kak, gimana Bibi? Kakakku hari ini ada marah, main tangan atau ngamuk? Hari ini keluar. Aku cukup senang. Apa kakakku bilang senang? Tante kalian main kemana hari ini? Kami, ke lapangan sepak bola. Main sepak bola. Apa kalian main sepak bola? Ternyata tidak bawa aku. Kadang-kadang tidak bawa kamu, juga perlindungan untukmu. Kakak, aku lihat kamu berubah. Kamu dulu tidak begitu lembut. Kenapa sekarang jadi begitu lembut? Apa karena Tante Song? Apa karena Tante Song? Ingin lembur lagi. Sama aku harap Bos Shen juga dapat kebebasan emosi. Tidak hanya di sini. Tuanku selamat Bangun-bangun. Kemarin bukan baru pergi main? Kenapa keluar lagi? Tentu untuk kebaikanmu. Kemarin kamu main sangat senang. Aku harap Bos Shen selalu senang seperti ini.
Ini Toko ini di sekitar sini, toko viral paling populer. Saat makan, ada pertunjukan tari dan nyanyi. Bos Shen pasti akan sangat suka. baiklah. Kursi rodaku ini sudah di tanganmu. Aku Haneng Shuo Shema. Gadis cantik, jangan lari. Tertangkap. Bos Shen, kenapa tidak ikut menangkap? Lupa, kakimu tidak bisa lari. Bos Shen, aku dorong kamu. Ayo. Bos Shen, harga 1.800 ini nilai bagus, sangat tinggi. Kenapa tidak menikmatinya? Kalian, ini tagihan kalian. Saya yang bayar. Apa tidak salah hitung? Kok jadi lebih dari 10.000? Tidak mungkin salah. Biaya makan kalian adalah 1.888. Biaya interaksi dengan aktris 16.888 rupiah. Ini toko nakal, berani-beraninya menipu saya. Sepertinya kalian tidak mau bayar ya. Saudari-saudari, Preman, hah? Mau memaksa jual beli? Saya tidak akan bayar. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, layanan hari ini cukup bernilai sih. melihat kalian senang, saya akan menghilangkan angka nolnya saja. Jadi totalnya 18.700. Kalian mau bayar pakai WeChat, Alipay, atau kartu? Biarkan saya saja. Tidak boleh, Tuan Shen. Sudah janji hari ini saya yang traktir. Mana bisa saya biarkan Anda bayar? Baik. Kalau begitu Anda saja. Tuan Shen, saya cuma basa-basi. Aduh, saya tidak bawa ponsel. Gak apa-apa. Ponsel Anda saya ambil. Ponselnya? Agak terlalu buru-buru, tertinggal di mobil. Kalau begitu, kalian benar-benar berniat makan gratis ya? Tuan Shen, bagaimana kalau Anda telepon sopir dulu? Minta dia bayarkan dulu? Saya tidak punya nomor sopir. Bukankah itu sopir Anda? Kok bisa tidak ada nomornya? 3 bulan 68 sopirku suruh pergi. Tak perlu diingat. Terus gimana? Jangan banyak bicara. Bos? Ada yang buat onar. Bukan. Dengar dulu penjelasanku. Siapa? Siapa berani ganggu tempatku? Cuma kalian berdua mau makan gratis ya? Pak Shen, tenang saja. Ini gara-gara aku. Aku akan lindungi Anda. Akan kubiarkan Anda terluka.
Kalau mau, serang aku saja. Dengan bosku tak ada hubungannya. Selama aku ada, takkan kubiarkan kalian sentuh dia? Hai. Kak, selamat tahun baru. Hari ini malam tahun baru. Kapan pulang? Aku, Ngapain dia pulang? Rumah ini bisa tanpa dia, tapi perusahaan tak bisa. Iya. Kalau kakakmu tak ada, Shen Group bisa runtuh. Jangan ganggu kerja kakakmu. Makan dulu. Aku bicara nanti. Aku makan dulu. Dah. rasanya diperhatikan orang ternyata begini. Terbiasa melindungi orang, pertama kali dilindungi. Lumayan enak rasanya. Wah, masih punya nyali. Baik, jangan banyak omong. Pergi cuci piring. Selesai kapan, boleh pergi kapan. Dan kau si penyandang disabilitas kaki sakit ya di rumah aja tidur. Keluar mau ikut-ikutan makan tanpa bayar. Kenapa kau berpikir begitu? Siapa bilang penyandang disabilitas tak boleh keluar? Cukup omong kosong. Cepat bayar, bangsat. Bos saya pakai kursi roda, cuma sementara tak seperti sebagian orang cacat otak permanen. Saya telepon dia sekarang, suruh dia bayar. Hei, perempuan brengsek kau. Diam. Tunggu saya telepon. Bos Shen kecil, jangan-jangan belum bangun? Ada apa? Ada apa? Gempa tsunami perang dunia 3. Ini kakak alam kursi rodanya bunyi. Semua kumpul. Cepat tentukan lokasi kursi roda kakak. Selamatkan kakak berangkat. Siap. Bisa dihubungi nggak? Kalian berkomplot ya buat mempermainkanku. Perempuan brengsek kau. Mengganggu perempuan. Pria macam apa kau? Bos Shen, Dasar pincang. Kau paham hormati tua sayangi muda, berani jadi pahlawan, berani bayar nggak? kau Sedang apa? Lanjut main, lanjut menari. Tamuku masih di sini. Siapa di antara kalian ganggu kakakku? Lihat apa? Kakak, kamu baik-baik saja? Ada luka di mana? Tidak, Mereka tipu kamu? tidak. Tipu Bibi Song. Berani menipu bibiku? Di mana bosnya? Di mana? Keluar sekarang. Aku. Mereka berdua makan 10.000 yuan tanpa bayar. Aku ini bukan orang sembarangan. Hah? Kakak-kakak. Serang. Bicaralah baik-baik. Jangan sampai begini. Aduh. Makanan hari ini. Gratis dariku. Lain kali. Datang saja kapanpun. Aku yang traktir. Sebenarnya aku ada urusan. Aku pergi dulu. Barusan kau bilang, kakakku makan di sini. 10.000 yuan, Ah, bukan. Mana mungkin sebanyak itu. aku ganti 100.000. Ambil. Uang ini tak bisa kuterima. Usahaku kecil. Aku tak berani lagi. Tidak. Sejak kecil, aku tak pernah berhutang. Tak akan pergi jika tak diterima. Ambil. Tidak. Ambil. Tidak, tidak. Ambil. Aku kasih 100.000. Cepat pergi. Tidak. Memalukan jika tersiar. Tidak pantas. Ambil, ambil. Ah, tidak. Ambil. Sungguh tidak. Ambil.
Ambil. Tuan Shen. Tuan Shen kecil selalu begini? Bawa dia turun. Ambil. Apa? Mau apa? Aku belum bayar. Aku tak mau pergi. Aku tak mau pergi. Mau apa? Kak, aku belum bayar. Sekalipun dipukul, tak mau pergi. Uangnya ku tinggal di sini. Meja ini. Suka, ambil saja. Aku tak mau pergi. Tidak. Aku belum bayar. Aku harus bayar. Kalian langgar prinsipku tak pernah utang. Ini penghinaan bagi pribadiku dan martabatku. Diam. Kalau masih berisik, tak ku bawa main bola. Aku Ini soal martabatku. Aku naik taksi bayar. Wah. Siapa itu? Cantik sekali. Dialah yang menipuku, tunangannya. Qishue. Wajahnya seperti kodok. Yang jelek banyak tingkah. Siapa suruh kalian datang? Tak lihat di pintu tertulis, Shu Jiachang Qishue dan anjing dilarang masuk? Haha, lebih baik kau urus dulu pakaian dan sepatumu. Sapi kecil. Kau. Aku dan Qishue datang hari ini untuk beritahu kakakmu kabar gembira. Kakakku tak di rumah. Kalian berdua bisa pergi. Jangan bercanda. Sejak dia cacat, kapan pernah keluar? Tak di rumah. Bisa kemana? Hei, dengar ya, bulan depan aku dan Qishue akan bertunangan. Sengaja untuk kakakmu kirim undangan. Kita dari kecil tumbuh bersama sahabat. Kakakmu tak datang. Tak pantas, kan? Kalian berdua, kalian khianati kakakku, masih mau kakakku hadiri pernikahan kalian? Kalian, Aduh. Benar kabar gembira. Dengar kalian bertunangan, sangat bagus. Selamat. Selamat. Di kampung halamanku ada pepatah, yaitu berjodoh abadi selamanya. Semoga cinta kalian langgeng. Nenek tua dari mana ini? Berani bicara begitu padaku? berhenti. Siapa berani sentuh dia? Yuking, kau benar keluar. Yuking, bulan depan akan pesta pertunanganku dengan Qishue. Kalau kau tidak datang, kita dari kecil 3 sekawan akan kurang 1 orang. Baik. Aku akan datang. Tidak dengar? Bos Shen bilang akan pergi? Cepat ambil lagi 1 undangan ke sini. Bukan, kau Kak, tidak bisa mengeluarkan. Kurang tulus. Undangan cuma bawa 1. siapa bilang aku tidak bisa? Pungut! Tidak dengar Jia Chang bilang, cepat pungut. Yuking, nenek tua ini bisa melayanimu baik? Bos Shen. Undanganmu. Bibi, kau masih punya skill ini. Berjalan di dunia, skill banyak tidak sia-sia. Untuk hadapi orang seperti ini, harus pakai cara begitu. Yuking, kau cari dari desa, nenek tua tak beradab, berani begitu padaku. Kalau kau tidak atur baik, dia akan berani-berani. Aku yang manjakan. Kenapa? Ada keberatan? Orangku tidak perlu kau berdua mengajari. Bibi Song, kita pergi. Shen Heng, tutup pintu, lepas anjing. Baiklah. Kak, kalau kamu pergi, aku harus ikut. Ya, boleh. Baik. Aku pergi sekarang. Cari preman, beresin dia.
Tuan Shen, hampir tepat waktu untuk pijat. Aku pijat di sini dulu ya. Tuan Shen, mereka undang kamu ke pesta pertunangan. Itu jelas perjamuan Hongmen. Kenapa kamu tetap mau pergi? Sejak aku kecelakaan, banyak yang penasaran dengan kondisiku. Mereka bertunangan, pasti banyak tamu. Mungkin pelakunya ada di sana. Aku tahu. Kamu mau semua orang percaya kamu tak bisa berdiri agar mereka lengah. Benar kan? Betul. Kamu pinter. Mulai sekarang, jangan lepas baterai. Ah? Aku tak akan menolak. Tuan Shen, kok tiba-tiba begitu? Bibi Song, kamu terlalu dekat. Maaf. Aku tak sengaja. Tuan Shen, ada apa? Tak apa. Yakin tak apa-apa? Sepertinya aku harus ke dokter. Periksa baik-baik. Dokter, aku sakit. Kelihatan. Bukan. Maksudku di sini. Juga. Aku tahu. Orang waras takkan datang kemari untuk konseling. Apa gejalamu? Belakangan, aku selalu tertarik pada seorang wanita. Setiap gerak-geriknya mempengaruhi perasaanku. Wanita seperti apa? Baik hati, telaten, lembut. Tapi yang penting, dia lebih tua dariku. Dan aku selalu teralihkan perhatian olehnya. Sedikit sentuhan fisik saja. Jantungku berdebar kencang. Tuan Shen, menurut perilaku pria wanita secara psikologis, kemungkinan besar Anda jatuh cinta. Tapi tidak apa-apa. Di masyarakat sekarang, pria jatuh cinta pada wanita yang lebih tua itu hal biasa. Berapa tahun lebih tua? 30. Wanita lebih tua 3 tahun, pria dapat emas batangan. Lebih tua 30 tahun, ia dapat tambang emas. Sebenarnya, belum tentu buruk semua. Menurutku ada benarnya. Sebaiknya Anda kembali dan sering-sering berinteraksi, konfirmasi dari situ, lalu tes diri dengan tabel. Ini, tante yang kamu sukai itu? Ini, tante yang kamu sukai itu? Tidakkah dia lucu? Sempat-sempatnya periksa mata. Direktur Shen, aku jemput di bawah. Mau makan apa malam ini? Apapun yang kamu masak, enak semua. Tiba-tiba salju turun deras. Turun salju. Direktur Shen, kakinya sudah ada perasaan belum? Belum. Sudah kapan ini? Masih tanya hal-hal begitu? Maaf, Direktur Shen. Kamu? Direktur Shen. Kursi roda, cepat, cepat, cepat. Lari. Nanti kita beku di jalanan ini. Song Tinghuan.
Kamu beneran nggak nganggapku cacat ya? Nggak anggap aku orang juga. Tante Song. Tante Song, muka tante kok masih ada riasan? Ya itu. Anakku kosmetik bekas. Aku pikir sayang kalau dibuang. Jadi kuales dikit. Nggak taunya nggak tahan air. Tapi, Dingin banget. sudah. Kita tunggu di sini saja. Nanti ada yang jemput. Yang mana? Kakak. Besok kan pesta pertunangan Xu Jiachang. Jangan sampai flu. Betul. Jangan sampai flu. Aku siapkan hadiah spesial buat pasangan itu. Pasti tak terlupakan seumur hidup. Direktur Shen datang. Kenapa Shen Yuking datang ke pesta pertunangan mantan tunangannya? Dia nggak canggung. Perjodohan ini bukan kuputuskan. Benar. Waktu hal ini ditetapkan, kakakku masih di luar negeri. Bahkan nggak tahu Qi Shui di mana. Shen Yuking ini beneran cacat total. Naik tangga aja nggak bisa. Keluarga Shen berkuasa banget. Direktur Shen juga sangat gengsi. Kalau mereka nggak masuk, kita juga nggak berani masuk. Iya. Tampaknya Shen Yuking benar-benar cacat. Sekarang dia cuma sampah yang bahkan naik tangga saja tidak bisa. Kapan kita turun? Santai saja. Biarkan dia merasakan perlakuan untuk penyandang cacat. Sudah 15 menit. Sepertinya tamu sudah semua datang. Ayo, kita pergi bersama menertawakannya. Mana tamunya? Semua masih menunggu di luar. Tuan Shen belum masuk. Siapa berani masuk duluan? Kakimu ini benar-benar tidak terasa apa-apa. Jangan-jangan kami merusak kursi rodamu? Tidak. Kalau harus menunggu, duduk saja di kursi rodaku. Tuan Shen kecil, tenang saja. Tidak apa-apa. Waktu itu aku sudah pernah duduk. Bukankah kak dulu paling tidak suka dengan kata kursi roda? Sekarang malah bisa menerimanya dengan tenang. Yuking, kamu datang ya? Ya. Bagaimana kerjamu? Aku suruh pasang landai di tangga sebelumnya. Kenapa tidak kamu pasang? Kenapa tidak ikuti perintahku? Cepat cari orang untuk mengangkat Tuan Shen masuk. Jangan repotkan orang lain. Kamu saja yang angkat kakakku susah-susah keluar rumah untuk datang ke pesta pernikahanmu. Susah-susah keluar. Masa kamu minta tolong orang lain? Bukan, masa kamu tidak bisa? Aku demam tinggi semalam. Masih belum sembuh. Aku tak ada tenaga angkat. Jangan suruh aku ya. Waduh. Punggungku sakit. Bibi sudah tua. Tulang tua begini. Angkat kursi roda saja susah. Buka botol pun butuh bantuan. Butuh bantuan bos Shen kecil. Nenek tua, kamu pura-pura apa tendangan sapumu waktu itu? Adik. Kamu jangan menganggur. Kamu dan suamimu angkat. Cepat angkat, biar cepat masuk. Ya, angkatlah. Ayo, ayo. Aduh, Jiachang, manikur baruku nih.
Gimana aku angkat? Sudah kayak gini, jangan manja lagi. Diam aja apa cepetan? Kalau mau pura-pura teman baik, harus meyakinkan. Jangan ketahuan takut. Riasanku rusak, bajuku berantakan. Ini sengaja ganggu aku. Tenang, nanti ku bantu balas dendam. Target sudah di tempat, semua segera kumpul. Tujuan, ruang jamuan tiba dalam 10 menit. Terima kasih atas kehadirannya di pesta pertunanganku, Shujia Chang dan Chi Xue. Hari ini, aku terutama ingin berterima kasih pada seseorang, yaitu saudaraku, Shen Yuking. Tanpa pengorbanannya, tak akan ada hari ini bagiku dan Qi Xue. Jadi hari ini, di kesempatan ini, aku ingin jadi mak comblang. Untuk saudaraku, mencari jodoh. Yuking cacat di kedua kaki. Jika ada wanita di sini yang tak keberatan, jangan ragu, beranilah maju. Lanjutkanlah cinta ini. Kamu, Yuking, jangan buru-buru pergi. Ini kami rancang khusus untukmu. Ini kami siapkan khusus untukmu. Tuan Shen tak mau naik. Kamu tak lihat? Acara besar begini. Pengasuh berani ikut campur? Qi Xue, hentikan. Sudah pakai kursi roda, masih mau cari istri? Betul, bisa pengaruhi keturunan. Mana ada gadis yang mau? Shen Yuking, aku tahu perasaanmu sangat dalam padaku. Kamu masih terpuruk. Tapi harus melihat ke depan. Jangan terus di tempat. Kabar luar ternyata benar. Tuan Shen pada Qi Xue sungguh tak bisa melupakan. Siapa bilang Tuan Shen belum move on? Dia sudah punya pacar. Siapa bilang Pak Shen belum melupakan masa lalu? Dia sudah punya pacar. Kamu bercanda? Di dekat Shen Yuking, nyamuk betina pun menghindar. Dia punya pacar? Ya, siapa mau pacaran dengan orang cacat kaki? Bisa jadi fungsi itu mungkin juga terganggu. Iya, Song Tinghuan, kamu sadar tidak apa yang kamu ucapkan? Pak Shen, jangan ikut campur. Kalau aku bilang kamu punya, ya kamu punya. Siapa bilang Pak Shen tidak punya pacar? Beri aku 10 menit, aku akan segera bawa dia ke sini. Song Tinghuan, Hanya untuk membela harga diri. Shen Yuking baik sekali padaku. Aku tidak boleh melihatnya dihina seperti ini. Yuking, sudah 15 menit. Pengasuhmu kok belum kembali? Jangan-jangan dia meninggalkanmu dan kabur? Kebohongannya terlalu besar, tidak bisa ditutupi lagi. Makanya dia tidak berani kembali. Shen Yuking, sudah aku bilang, mana mungkin orang normal yang lengkap secara fisik mau sama orang cacat sepertimu. Aduh, keluarga Shen ini mau punah garis keturunannya ya? tidak juga. Sejak Shen Yuking kecelakaan, keluarganya sudah menyiapkan adiknya untuk menggantikan akun utama rusak. Mau ganti akun cadangan ya? diam. Kalau berani lagi bicara sembarangan, mayatmu tidak akan utuh. Yuking, pengasuhmu ninggalin kamu nggak peduli lagi? Kamu marah-marah sama orang lain buat apa? Iya. Yuking, kalau kamu mau ngaku sekarang, kalau kamu itu sampah, aku masih bisa bantu carikan jodoh buat kamu. Gimana? Nah, itu dia. Ceweknya nggak mau. Kita bisa cari yang cowok dong, Yuking. Kamu udah kayak gini. Jangan pilih-pilih lagi ya. Yang muda nggak bisa. Kita bisa cari yang tua. Di sampingmu kan kebetulan ada tante tua? Kalau emang nggak bisa, kalian berdua coba aja jalani. Hei, tante sama orang cacat, pasangan yang cocok banget.
Siapa bilang suamiku sampah? Siapa bilang suamiku sampah? Ini siapa? Ini siapa? Kok bisa berubah kayak gini? Cantik banget. Aduh, sayang, maaf banget ya. Aku datang telat. Kamu siapa? Kelihatannya nggak? Aku tentu saja pacarnya Yuking kami. Kalian juga bisa panggil aku Nyonya Shen. Namaku Song Xiaohua. Panggil aja Xiaohua. Song Xiaohua? Kamu kemari buat apa? Ibuku yang suruh aku datang. Bilang, aku nggak boleh biarin kamu dihina. Tuan Shen, tolong kerjasamaan. Shen Yuking, kamu beneran nggak ada yang mau ya? Sampai cari anaknya pengasuh. Sungguh memalukan. Hal paling memalukan dari cincin kami, yaitu datang ke pesta ini. Pesta kawin babi jantanmu ini, pesta perkawinan ternak Nonaki, kau begitu bersemangat. Jangan-jangan masih terkenang masa lalu? Cemburu ya? Aromanya di tubuhnya ini sama persis dengan yang ada di tubuh Bibi Song. Omong kosong, aku dan Qi Shui lah pasangan yang ditakdirkan. Kami sungguh saling mencintai. Betul, hanya Jia Chang cinta sejatiku. Kamu si imut ini hanya mau memecah belah kami. Nonaki berkata begitu, hatimu tidak merasa bersalah? Apa maksudmu? Ini siapa-siapa ini? Aku tidak tahu. Kalian siapa? Mereka siapa? Nonaki yang paling tahu, tanyalah padanya. Aku tidak kenal. Halo Tuan Shu. Kami ini semua adalah mantan pacar Nona Qi. Satu-satunya cinta sejati, Xu Jiachang. Kurasa kau cuma si nomor 11 tua. Hahaha. Bukannya kau bilang aku pacarmu yang pertama? Apa yang sebenarnya terjadi? Jia Chang, dengarkan penjelasanku. Mereka 10 itu cuma kebetulan. Hanya kau cinta sejatiku. Jia Chang, percayalah padaku. Aduh, sayang, kemarin di kafe, bukannya kau bilang padaku, akulah cinta sejatimu? Pergi sana. Ulang tahun Qi Shui minggu lalu, bukannya kau bilang mau kasih aku anak? Aku masih simpan screenshotnya. Suexu, bukannya kamu bilang cinta di usia senja itu pasangan jiwa sejati? Kalian berdua kapan mulai bersama? Kenapa aku tidak tahu? Kak, hadiah misteriku ini keren kan? Jia Chang, dengarkan penjelasanku. Jia Chang, dengarkan dulu. Minggir! Aku umumkan. Pesta pertunangan dibatalkan. Pergi semua! Jia Chang, dengar penjelasanku. Jangan pergi. Jangan pergi. Tunggu aku. Kau pada pergi semua? Puas. Adik Xiaohua, terima kasih ya, tadi sudah membelaku. Wajar kok, wajar. Kalau tidak ada hal lain, aku pulang dulu ya. Tunggu. Jangan buru-buru dong.
Kamu sudah membantuku, bantuan yang besar sekali. Aku harus berterima kasih kepadamu. Bagaimana kalau ajak Tante Song juga makan bersama? Boleh. Tidak bisa. Oh, sewa gaun pestaku ini mahal loh. Aku harus cepat kembalikan. Aku yang bayar. Kamu baru saja membela kakakku. Sangat berani. Aku traktir makan, itu wajar. Ajak Tante Song. Kak. Tante Song kemana? Telepon dia suruh datang. Oh, Jangan. Hahaha. HP ibu ketinggalan di sini. Jadi aku juga tidak bisa hubungi ibuku. oh. Orang tua hilang kontak 4 jam itu urusan besar. Perlu telepon polisi? Ah, tidak usah. Jangan repot-repot. Halo. Sayang, bos pijat kasih anggur. Apa? Nenekku sebentar lagi. Oh, baiklah. Wah, Pak Shen. Ada urusan mendesak di rumah. Saya pergi dulu. Ibu dan anak itu. Kenapa aneh ya? Ayah. Ting Huan, kok pulang? Oh. Ayah. Bos saya suruh pulang lebih awal. Jadi saya mampir ke toko. Ibu sudah pulih? Bagaimana? Ibumu sudah cukup baik. Beberapa hari lagi. Ibumu tak perlu pakai tongkat. Hahaha. Baguslah. Halo. Saya cari Xiaohua. Adik. Memanggil istriku dengan mesra. Ulangi. Kamu. Cari siapa? Xiaohua. Song Xiaohua. Aku. Adik Xiaohua itu. Bisa kamu panggil? Itu istriku. Song Xiaohua istrimu? Tidak. Yang masuk tadi, itu siapa? Suara ini. Ayah. Siapa? Maaf, saya salah orang. Tadi ngobrol dengan siapa? Tak tahu. Dia bilang salah orang. Cepat bersihkan diri. Kita cari ibumu. Song Ting Huan. Kamu di sana kerja sebagai pengasuh di keluarga Shen. Bagaimana ya? Bagus. Majikan juga baik padaku. Syukurlah. Song Ting Huan. Song Xiaohua. Dia sudah punya pacar sejak lama. Beri aku 10 menit, aku akan segera ajak dia ke sini. Aduh. Direktur Shen, aku datang. Bibi Song, Anda akhirnya kembali. Yu King itu demam. Tolong gunakan ini untuk mengelap badannya agar suhunya turun. Ini kurang tepat. Pria wanita harus menjaga jarak. Aduh, kamu sudah merawatnya begitu lama. Bukan orang luar. Bisa dibilang kamu setengah ibunya, takut apa? Lagi pula, sudah sepuh begini. Apa yang belum dilihat? Direktur Shen paling tak suka orang lain. Aku tak keberatan merepotkan Bibi Song. Hahaha, ayo. Aduh, bukan lihat aku apa? Kamu sendiri bilang tak keberatan. Masa kamu bukan orang luar?
Aduh, ternyata salah percaya. Baik, aku akan merebus obatmu. Song Tinghuan, kamu harus tenang. Sekarang umurmu 48 bukan 18. Pria macam apa yang belum dilihat? Pria, apa yang belum dilihat? Bibi Song bisa mulai. Kalau begitu aku mulai. Badan Direktur Shen sungguh bagus. Ya, jangan begitu dong, Song Tinghuan. Dia kan sakit. Dan kamu sekarang sudah tua. Suka Suka apa? Jangan sembarangan bicara, Tuan Shen. Bibi ini sangat tradisional. Tapi tadi kamu meraba aku lama sekali. Masa tidak suka? Siapa bilang lama sekali? Umurku hampir 50 tahun, sudah bekerja sebagai ART lebih dari 10 tahun. Perbuatan memikat tubuh majikan yang memalukan itu, Bibi pasti tidak akan lakukan. Kalau begitu Bibi Song coba lihat. Tanganmu sekarang ada di mana? Orang demam harus terus diseka badannya. Jangan biarkan suhu naik. Ini bukan meraba, ini menyeka. Kalau begitu Bibi Song coba pikir seka bagian lain, karena di sini hampir lecet. Seka sini. Ini kurang baik. Yuking, obatnya sudah siap. Aku tidak lihat apa-apa. Sungguh aku hanya datang mengantarkan obat. Tuan Shen, wajahmu demam begini parah. Harus rajin diseka badannya. Sekarang akan kuseka. Seka. Bibi Song, Dokter mau datang. Obatnya sudah dibawakan. Sebentar lagi selesai aku lapnya. Wahahaha. Badan ini susah banget dilap. bukan Tante Song maksudku itu. Yang Tante pegang itu, lapel lantai. Sudah, Tante Song. Sekarang aku nggak terlalu sakit lagi. Syukurlah. Pak Shen sudah makan belum? Aku buatkan masakan. Maksudku, Pak Shen sudah lapar ya? Aku buatkan masakan. Baik. Ngapain melototin aku? Bukan aku yang bikin. Berlebihan. Taruh obatnya, bisa pergi. Oke, Pak Shen, aku buatkan bubur manis untukmu. itu Tante Song. Mungkin Tante nggak tahu Shen Yuking ini. Dia nggak suka bubur manis. Begitu minum bubur manis, langsung muntah. Aku sarankan, Tante buat lagi ya. Bagus, aku paling suka bubur manis. Yang bener aja, Shen Yuking beneran nih. Suka kok, suka. Tante Song mual banget. Aduh, selesai. Kayaknya demamnya bikin otaknya error. Aku harus cepat hubungi Dokter Saraf nih. Ayo pergi. Oh ya, Tante Song. Putri Tante, Song Xiaohua. Umurnya berapa tahun? Sebentar lagi masuk kuliah. Kok tanya-tanya gitu sih? Oh, nggak apa-apa. Cuma merasa dia cukup bagus. Aku suka sama dia.
Bapak Shen bercanda saja. Cuma ketemu 2 kali. Masa bisa? Kok tahu cuma 2 kali ketemu? Aku yang ketemu, mana mungkin aku tak tahu? Maksudku, anakku ketemu siapa? Sebagai ibunya, mana mungkin aku tak tahu? Baju Bapak Shen kotor, aku ambilkan yang baru. Kerudungnya lurus. Bedaknya juga rapi. Terlihat jelas seperti ibu-ibu usia 40-an. Tak ada yang bocor. Kenapa Shen Yuking tanya begitu tiba-tiba? Panasnya bikin otaknya error. Cepat, Lepaskan. Tangannya sakit. Lepaskan aku. pergi. Cepat pergi dari sini. Kau kasih aku belasan tanduk hijau. Bikin aku jadi bahan ejekan. Shu Jiachang. Kau tunggu saja. Kau pasti akan menyesal. Pak Shu, kalau dia bocorkan semua yang kau lakukan ke Shen Yuking, repot nanti. Akan jadi masalah besar. Suruh orangmu awasi dia ketat. Aku cuma mau usili Shen Yuking. Makanya terpaksa jalan sama dia. Jangan biarkan dia rusak rencanaku lagi. Kamu siapa? Kok masuk sendiri? Aku nyonya rumah ini. Aneh apa tahu kode pintunya? Ambilkan air Yuking. Aku dan Shu Jiachang sudah putus. Yang ku sayang tulus hanya kamu. Kita rujuk lagi ya. Kenapa? Sekarang tidak jijik dengan kakiku yang cacat? Kita bisa main masing-masing. Main sendiri-sendiri. Kishu, waktu evolusi manusia kamu ketinggalan ya? Ting Huan usir dia keluar? Tunggu, aku punya kartu as. Kecelakaanmu dulu bukan kecelakaan biasa. Ada hubungannya dengan Shu Jiachang kan? Bagaimana kamu tahu? Beberapa hari setelah kecelakaan sudah kusuruh orang selidiki Shu Jiachang iri dengan pertunangan kita, iri dengan perkembangan grup Changqing. Dia rancang kecelakaan ini untuk menargetkan nyawaku. Dia ingin aku mati, bukan cacat. Bisa selamat adalah keberuntunganku. Kalau tahu, kenapa tidak laporkan dia? Tidak ada bukti, kan? Aku punya rekaman chat dia dengan sopir pelakunya. Aku bisa jadi saksi. Ditambah dengan tim hukum grup Changqing, dia mungkin akan dihukum belasan tahun. Bagaimana? Ting Huan hubungi sopirnya, bawa Nonaki ke kamar hitam kecil untuk pernyataan. Lagi pula tinggal setengah bulan sekolah mulai. Hubungan dengan Shen Yuking juga sampai di sini. Apa yang harus kusedihkan? Tapi kalau ingat dia mau balikan sama Kishue, hati jadi sesak. Kamu nggak senang? Enggak kok. Kalau merasa nggak senang, bisa cerita sama aku. Aku di sini. Nggak ada siapapun yang boleh buat kamu nggak senang. Chishue, apa kamu cari Shen Yuking? Kamu ngomong apa sama dia? Emang urusanmu? Shu Jiachang, rencana jahatmu untuk menjebak Shen Yuking akan kuungkap ke publik. Chishue, kamu nggak akan sempat. Ah! Pasti Shu Jiachang. Dia mau bunuh aku. Dia... Hok hok. Hok hok hok. Ting Huan. Ting Huan.
Gimana? Kamu nggak apa-apa? Cepat keluar! Cepat keluar! Ting Huan! Ting Huan, sini. Genggam. Genggam tanganku. Sudah sadar? Sini. Minum obat dulu. Aku bisa sendiri. Pak Shen, kamu baik banget sama aku. Jangan-jangan beneran ada kompleks Oedipus? Coba lihat dirimu sendiri. Kamu masih kelihatan kayak umur 40-50 tahun. Maaf ya Pak Shen. Aku mengaku Pak Shen. Aku ini ibuku. Aku diterima kuliah, tapi keluarga nggak punya uang. Ibu awalnya mau jadi pengasuh di keluarga Shen. Tapi ada halangan. Untuk biaya kuliah, aku terpaksa menggantikannya. Pak Shen, bisakah kamu mencegah Shen Heng cari masalah sama aku? Shen Heng mau cari masalah sama kamu? Shen Heng bilang, siapapun yang menipu keluarga Shen pasti akan... Alasan Shen Heng memang cukup masuk akal. Kalau dia bersikeras membunuhmu, aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Tuan Shen, aku sudah lama merawatmu. Jangan tinggal diam dong. Sekarang, agar kamu lolos dari hukumannya, hanya ada satu cara. Cara apa? Ganti identitas. Asal kamu bisa mengendalikan Shen Heng, dia tak bisa berbuat apa-apa padamu. Hah? Apa aku terlalu terburu-buru? Membuatnya ketakutan? Menyuruhku menikahi Shen Heng? Tidak mungkin. Aku tak mau hidup dengan orang bodoh. Bukan itu maksudku. Aku juga tak bisa menjadi ibu tirimu. Aku ingin kamu menjadi kakak iparnya. Kakak ipar Shen Heng. Artinya istrimu. Ya, pemahamanmu benar. Tapi jangan buru-buru menjawabku. Tunggu dulu sampai aku selesai bicara. Aku menyukaimu. Bukan sekadar ketertarikan sesaat, tapi keyakinan yang sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Kamu benar-benar punya kompleks Oedipus ya? Tentu saja tidak. Maksudku adalah, sejak aku mengetahui identitas aslimu, setiap kali aku tak bisa menahan diri untuk menatapmu. Dirimu selalu memancarkan semangat hidup yang kuat. Aku tahu kamu bukan sengaja merawatku, hanya karena kamu terlalu bersinar sehingga menerangi dunianku, membuatku hidup. Kau seperti cahaya menyinari dunia kelabuku. Song Tinghuan, maukah kau biarkan cahaya ini selalu ada dalam hidupku? Shen Yuking, apa kau sudah bisa berdiri? Tadi aku lihat gambar medis. Ada apa? Diam semua? Datangnya pas banget ya. Tentu, aku kan pria terkuat di belakangmu. Hei, ngomong-ngomong kakimu ini kecepatan pemulihannya luar biasa. Beberapa hari lagi bisa periksa ulang, perlahan-lahan bisa jalan normal lagi. Sungguh, bagus sekali. Kesembuhanku ada andil besarmu. Bukan kalian berdua ini
Ya, seperti yang kau pikirkan. Aku belum setuju. Aku tahu. Aku cuma lebih dulu pamer. Aduh. Luar biasa. Pohon besi pun berbunga. Itu. Hei, adik kecil. Kelihatannya masih muda. Umur berapa? Apa dia belum tahu identitas asliku? Segera masuk universitas. Hah? Bukan Shen Yuking. Kau bukan manusia. Segini kecilnya kau tega juga. Bukannya kau tiap hari menyendiri di rumah? Di mana kau kenal adik cantik muda ini? Perkenalkan diri. Ah. Aku Putri Bibi Song. Ah. Sekaligus Bibi Song itu sendiri. Ah. Pertama kali berdiri di sini dengan wajah asli. Agak kurang nyaman juga. Kedepannya, kau jadi nyonya rumah di sini. Biasakan saja. Aku belum masuk kuliah. Paling cepat tunggu aku lulus. Lagi pula, apa? dan bagaimana kau yakin aku pasti akan menikah denganmu? Bagaimana kalau di kampus aku ketemu yang lebih? Tidak mungkin. Kak, coba tebak aku bawakan apa untukmu. Kau. Kenapa orang yang mengganggu datang satu demi satu? Kalian... Perkenalkan secara resmi. Dia adalah kakak iparmu? Tunggu! Kak, kakimu kapan sembuh? Belum sembuh total, cuma sudah bisa berdiri. Kakimu baru sembuh, langsung kau bobol sudut rumah Bibi Song? Bibi itu baik sekali padamu. Kau malah balik badan, lalu menggasak sayurannya. Kau keterlaluan sekali. Bagaimana menurutmu, Bibi Song? CEO Shen kecil, kau begitu mempertimbangkan perasaan Bibi. Bibi sangat tersentuh. Kau... Apa katamu? CEO Shen kecil, namaku Song Tinghuan. Kau juga bisa memanggilku Bibi Song. Jadi, ibumu adalah ibumu, tapi kau selalu berpura-pura jadi ibumu. Kakakku tahu kau pura-pura jadi ibumu, tapi selalu setuju membiarkanmu pura-pura jadi ibumu. Sungguh keterlaluan. Hal sebesar ini. Kalian berdua sembunyikan dari aku. Kamu keterlaluan. Sudahlah. Kalau bukan karena kamu dan Tinghuan ngomong sembarangan, bilang palsukan identitas bisa dibunuh, kami sampai tertunda selama ini. Benar-benar. Aku kan gadis tradisional. Aku hampir mati ketakutan. Baiklah, tahu diri sedikit. Lembur sana. Aku nggak mau, Kak. Kakimu sudah sembuh. Lambat laun harus kembali ke perusahaan. Aku mau lanjut jadi anak manja lagi. Lembur ya lembur. Marah-marah apa? Kenapa tiba-tiba kepikiran mengeluarkan kursi roda ini? Lihat di gudang sudah mangkrak bertahun-tahun. Mau dijual nggak? Kamu tuan rumahnya. Terserah kamu. Kalau begitu, simpan saja. Ini juga bisa dibilang hadiah cinta kita. Nanti makan apa? Janbing Guozi. Kenapa nggak disebut dada ayam goreng dengan tomat selada di roti gandum disiram saus salad? Sudahlah,